Saya pribadi nggak munafik mas, ya saya main bola cari apa lagi kalau cari uang, ya kan. Karena emang hidup Dan kita harus sadar juga bahwa profesi kita ini kita bisa pensiun. Untuk saat ini sih saya bilang terlambat mas, di usia saya sekarang ini terlambat. Kalau mau main di luar sekalian, kenapa nggak usia 16, 19 dulu? Oke, teman-teman. Nih bertemu dengan dua sahabat dari kecil ya kan. Sekarang dia lagi berada di Jakarta, Bayangkara FC ya. Bayangkara FC datang ke Jakarta lagi. Ini sudah lama saya tidak bertemu dengan dua idola saya nih kan. Mulai dari usia 19 saya ikutin sampai sekarang. Bagaimana kabar Evan Dimas sama Hansamu Hamzah? Hansamu Ya, baik mas. Nah ini banyak yang bertanya, Mas, soal Pak vlog sama Hansamu sama Evan langsung barengan. Oh siap, nanti saya bilang. Nah saya mau tanya pertama nih, selama 1,5 tahun nih apa yang kalian buat selama libur kompetisi karena COVID? Kegiatan apa aja? Ya paling ngabisin waktu sama keluarga. Tapi kan kita juga harus sadar bahwa kita atlet, jadi kita tetap jaga kondisi, mungkin latihan mandiri di rumah. Libur juga klub ya itu hari? Ya klub libur juga. Sama Hansamu? Sama mas. Di luar kegiatan tim kita kan juga sempat kumpul kan dalam 1 tahun selama ini. Sempat ada wacana liga akan bergulir lagi ya, tekan sempat, tapi kalau di rumah ya. Tapi Piala Menpora kemarin sempat ikut? Ikut. Sempat ikut ya. Jadi masih ada sedikit kondisi yang siap. Nah, selain libur, kalian di kampung halaman punya usaha atau ada usaha apa untuk selingan lah? Ya Mungkin usaha dia kalau kecilan mas, usaha kecilan kayak usaha jual tanah ya. jualan beras, Oh punya toko sembako. beras terus kayak jagung. Kalau Hansamu sendiri? Nganggur saya mas. Enggak sih. Gue mau Mojokerto kok nganggur. Wah, bos susu, ya apa ini bos? Enggak sih mas, bantu-bantu aja jadi ngurus SSB dulu. Oh ada SSB ya, sama ada Saya SSB. punya ada SSB, Hansa FC namanya. Hansa FC. Nah, itu awal mula pertanyaan. Ini akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan serius. Banyak yang kecewa nih, khususnya Evan dulu kan, yang kecewa khususnya klub sebelumnya, supporternya. Tiba-tiba Evan yang sudah menjadi idola pindah ke Bayangkara. Nah, biar diluruskan itu seperti apa Bang? Ya kalau bicara itu mas ya, yang tahu biarlah tahu, ya nggak tahu ya mungkin terus biarin nggak tahu. Kita kan hidup kan apa ya, memang pilihan kadang. Betul. Apapun yang kita lakukan kadang kita pengen ke klub ini, tapi kan garis tangan ini. garis tangan Tuhan kan pasti apa ya, ngasih sesuatu itu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang kita pengen ke klub ini tapi Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tapi hubungan dengan supporter masih harmonis, masih baik, selalu terjaga. Ya alhamdulillah mas, sangat baik. Sangat baik ya. Selalu support meskipun. Dan memang klub sebelumnya ini Evan sudah menganggap ini klub nyaman ya di situ bermain. Ya banyak yang support juga, maksudnya kayak di Instagram meskipun saya nggak bermain di Persija tetap banyak yang support lewat DM gitu. Mungkin Ya, saya nggak bisa balas satu-satu tapi saya baca itu senang gitu mas. Ya siapa tahu kita nggak tahu garis tangan Tuhan kembalikan lagi kita ke Persija kan gitu, Evan. Nah untuk Hansamu nih Hansamu sampai dijuluki gandol truk nih. Ini sampai saya juga sempat ngelihat nggak yakin kan kenapa Hansamu bisa, tapi kan itu juga jawaban seperti Evan. Nah awal mula kan banyak yang menyerang dalam arti kok pindah sih, ini kan klub kebanggaan kamu. Nah apa yang awal-awal Hansamu rasakan? Ya balik tadi sih mas, kayak jawaban Evan kan. Kita kan pinginnya
di klub ini terus, tapi kan nggak tahu takdir kita gimana kan. Saya masih percaya itu, meskipun nanti sampai tua nanti saya kepingin klub ini, tapi Betul. jalan Tuhan Tuhan. berbeda. Ya. Itulah yang susah sih. Tapi waktu pertama keluar tuh kan panas tuh, iya kan? Apa yang Ansamu buat biar tidak terbawa emosi lagi, biar tidak makin panjang? Yang pertama kita sebagai pemain sepak bola kan profesional sih. Wajar lah ya. Wajar. Kecewa, supporter kecewa wajar. Kecewa supporter wajar lah, tapi saya cuma tambah dingin aja. Karena kalau ditanggapi nanti makin Betul. lebar. Kalau kita mengikuti arus misal apa penggemar atau supporter gitu kan, cuma kita yang tahu sendiri rasanya seperti apa ya. Biarin mengalir. Tapi hubungannya sekarang ini masih masih sama lah ya, karena orang emosi kadang tuh. Betul. Emosi awal-awal paling 1 bulan, tapi toh kalau memang ada rezeki lagi takdir mungkin Ansamu dan Evan bisa bermain di kampung halaman. Ya masa kalian bisa main di Persija, saya main Persija, Persebaya nggak pernah ya kan. Kalau Ansamu udah Persebaya gitu. Ya doakan teman-teman dimanapun mereka berdua bermain, kita sebagai senior dan sebagai atlet juga, sebagai idolanya harus support. Kalian ini kan kalau dibilang saudara lain bapak lain ibu, ya kan, karena sudah dari kecil sama-sama. Nah, sekarang juga kalian ini sudah berkeluarga. Apa perbedaannya nih? Ada kan sifat Ansamu berubah atau Evan berubah? Ya kalau perbedaan pasti ada mas. Mungkin saya ngelihat Ansamu dulu, misalkan tidurnya kan sering sekali mas ya. Tidurnya mungkin malam, sering ngobrol sama saya juga. Tapi sekarang saya lihat udah jauh berubah. Karena mungkin udah punya keluarga. Maksudnya kita kan memang harus berubah ya. Kalau kita ada keluarga nggak bisa seperti masih muda lagi. Saya lihat Ansamu jam 9 nggak tidur. Jam 1 bangun. Soalnya dia tahajud. Anaknya bangun gitu. Enggak, kalau Anaknya di bangun. mes, di hotel gitu. Maksudnya ibadahnya jauh lebih bagus sekali ya. Makanya udah mulai berubah kan. Nah, Ansamu sendiri melihat kalian berdua dari kecil nih kan, ya boleh dibilang dari kecil ya kan. Tiba-tiba sudah menikah, itu kan kadang-kadang perasaan tuwek. Nah, apa yang Ansamu rasakan? Iya sih mas, beda sih. Dari kita masih bujang terus sampai sekarang Punya keluarga. Yang paling mencolok itu di waktu sih. Kayak kita terasa, kita udah menikah ya, terus punya anak, terus bentar lagi udah tua gitu. Kita yang paling utama itu menghargai waktu. Nah, apa perbedaannya ketika kalian bujangan sama sudah menikah? Waktu sih mas, waktu bujang kan kita bebas bermain, terus pergi kemana. Sekarang lebih terkontrol. Dipelilit. Kalau sebenarnya Evan sekarang tiga. Saya ajak main. Nggak usah mas, nggak usah. Alasannya apa? Gitu. Apa? Itu ada dulu. Lek biar, ayolah, ayo Van, ngobok kok Ayo. turut tuh ayo. Tapi kalau pulang libur di kampung halaman, itu sering ketemu kan Evan di Surabaya, Ansamu di Mojokerto, ada nggak sering ketemu? Kadang berapa minggu sekali atau sebulan berapa kali? Kalau itu jarang lah ya, jarang. Karena memang situasi ini kan pandemi juga mas. Kita juga. Iya, Evan habis menikah langsung pandemi ya. Pandemi. Menarik teman-teman karena dia dari bujangan sama-sama sampai menikah dan masih di usia emas sebagai atlet sepak bola. Nah, ada lagi nih Ansamu nih yang masalah banyak ini yang belum tahu. Saya kan sempat mau bilang, ayo kita buat konten itu hari kan, cuma Zoom kurang enak. Nah, mending langsung nih yang perkara netizen itu kan. Ansamu kan ngomong ke saya, Mas, ini buat istri saya kan. Nah, coba diterangkan itu berita itu seperti apa biar lurus nih berita. Walaupun udah lama tapi diluruskan karena mulai dari kasus itu merembet ke semua pemain. Nah, coba Ansamu. Awalnya itu sih mas, istri kan lagi hamil itu. Oke. Lagi hamil kan. Awalnya itu dia pengen Makan itu. istilahnya hidam Hidam. dia pengen itu. Terus saya belikan. Oke. Terus kita makan bareng tuh. Kebetulan saya nyuapin istri.
dikira saya yang makan, tapi saya foto. Karena nggak ada story ya. Maaf nih netizen. Kan Kalau tidak ada sendok masuk ke mulut Ansamu, berarti harus di cross check dulu. Makanya ini Kan biar dijelaskan anak Ansamu. masih abu-abu kan? Masih abu-abu, masih cuma makanannya aja kan. Makanya di situ nggak ada foto saya. Padahal saya nyuapin istri saya itu mas. Yang pengen kan istri saya. Nah inilah, ini orang berbuat baik kadang tuh jangan melihat satu sisi. Ansamu kan berbuat baik menyuapi istrinya yang lagi ngidap, tapi kita sebagai yang ngelihat pikirnya wah Ansamu makan ini, padahal itu satu pandangan. Makanya jangan lihat barang atau lihat sesuatu hanya dengan satu pandang, harus berbagai sudut pandang. Jadi itu alasannya ya, jadi clear ya. Tapi udah selesai tuh masalah itu. Selesai. Cuma masalah ke pemain lain lagi. Pemain lagi merembet jaringan kemana gara-gara itu. Nah, Evan sendiri melihat kasus teman akrabnya waktu itu seperti apa? Kan pasti saya aja langsung telepon dia, loh kok apa ini benar? Nah, akhirnya dia kasih tahu. Nah, kalau Evan sendiri ada telepon? Ya awalnya saya ketawa Mas. Ketawa terus ya karena telepon gitu. Ya apa, yang penting halal ya apa, saya tanya gitu kan. Ya kita juga nggak bisa nyalain Mas ya. Saya juga ya pernah kadang makan nasi bungkus seperti itu. Namanya kita manusia kan. Apalagi kita tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Kadang kita udah di timnas misalkan atau di klub, kita kan pasti jaga makanan. Betul. Ketika kita libur ya Ya kasih dong kebebasan iya, sedikit. kita kan pasti ada rasa kangen gitu. Betul. Kangen makan ya makan sambel gitu kan. Kita ya manusia biasa Nggak mungkin kan, umpamanya kita nih libur, kita mau jalan, contoh liburan kita ke tempat wisata. Kan makanan-makanan yang diisi buat atlet kan belum tentu ada di salah satu tempat. Adanya mungkin nasi goreng. Ya masa kita mau makan kan bahaya. Nah tapi pas pulang atau mungkin liburan, contoh liburan ke Bali di hotel mungkin ada. Tapi pas giliran jalan-jalan kan bukan jalan 1-2 jam dong kalau bawa keluarga. Jadi itu teman-teman, jadi clear ya bahwa yang makan itu hari itu adalah istrinya Ansamu yang lagi ngidam. Apalagi kalau kita udah ada si timnas itu Mas, udah lama ya. Pasti kan kita kangen masakan ibu. Kadang ya ada sambelnya kayak gitu kan, kangen masa kecil dulu. Tapi setelah itu setelah kita memasuki Paling 1 hari. Iya, 1 hari, 2 hari Iya, kan? ya paling gitu. Toh kan nggak setiap hari. Iya. Nah tapi memang atlet juga sarankan memang memakan yang bergizi. Dimana juga kita harus patut mengoreksi diri dalam artian memang atlet kita khususnya sepak bola itu kalau dibandingkan mungkin dengan Asia Timur memang jauh dari segi otot ya kan, tulang. Nah ya mudah-mudahan dengan pemain-pemain bibit muda ini mereka bisa menjaga gizi mereka. Jadi kita juga harus menerima kritikan dari netizen bahwa kita juga ya juga salah. Berarti kalau ketika makan itu jangan usah diposting, ya kan, walaupun apa. Nah, ngomong masalah gaji, teman-teman. Karena ini masa pandemi, klub juga banyak yang kesulitan kecil dengan tidak ada pemasukan. Sebagai pemain sendiri menerima enggak kalau ada rasionalisasi dari klub? Menerima enggak dengan situasi seperti ini? Ya kalau kita ini kan apa ya Mas, bencana alam kan kita nggak bisa nggak terduga gitu. Jadi kita sebagai pemain ya untuk saat ini ya kita harus menghargai klub juga. Paling penting di situasi seperti ini kalau saya pribadi ya banyak-banyak bersyukur. Kalau dibilang kurang ya kalau kita lihat yang atas pasti kurang. Kadang kita lihat yang bawah kita pasti harus bersyukur lah. Jadi banyak orang yang di PHK kadang bekerja, meskipun kita kadang gaji mesti dipotong, tapi kita kan tetap ada penghasilan gitu. Jadi menerima lah, ya kan, karena memang situasi ini. Kalau Ansamu sendiri? Oh, yang paling utama sih tadi jalannya Allah. Rezeki kita kan masing-masing kan udah diatur. Saya pandemi ini mungkin ya salah satu takdir saya. Mau nggak mau ya kita harus terima. Ya, karena ya itu yang bilang Evan tadi, jangan kita lihat yang di atas. Kalau yang dilihat di atas kita berasa kurang. Coba lihat yang di bawah kan. Ini salah satu quotes, quotes dari Evan Dimas. Jadi harus selalu bersyukur. Nah, kalian punya istri masing-masing.
mulai Evan nih, masakan apa yang selalu dihidangkan oleh istri kalau lagi libur pulang? Ya kalau lagi libur gitu ya kebetulan istri saya kan ya Pintar masak? pintar masak, jadi Masak air? biar mateng. Awas bahaya. Ada kepiting gitu mas. Nah, terus kalau tongkol dionceng-onceng gitu bisa. Itu menu andalannya ya. Andalan. Kalau Ansamu? Kalau Teh. saya enggak. Lebih ke sop sih mas. Sop ya? Sayur sop. Itu yang paling saya suka dari Sop. masakan istri saya. Jadi Tapi lauknya ya biasa aja, tahu, tempe. tapi enak nggak masakannya? Wow, sih. Paling enak sedunia. Nah, Evan ini belum punya momongan. Nah, apa sengaja atau memang gimana? Belum program atau masih menunggu ada waktu menikmati untuk honeymoon berdua selalu? Ya dulu memang setiap orang pasti pengen punya momongan mas ya. Tapi saya dulu bilang sama istri waktu setelah nikah itu, saya pengen maksudnya nikmati dulu. Berdua dulu pacaran. Berdua dulu, mungkin setahun 2 tahun. Cuman kan kembali lagi seperti rezeki itu ya, takdir. Ya kita harus berusaha mas, jalan aja. Namanya kalau Tuhan udah kasih ya suatu saat pasti dikasih. Kalau enggak ya kita berusaha. Kalau Hansamu sendiri mau menambah atau cukup satu? Saya sih dikasihnya aja sih mas. Sih dikasih. Saya nggak program, istri saya larang KB sih. Dikasihnya aja mas. Evan kan masih tim nasional, Hansamu juga masih usia emas. Kalau ada kesempatan buat Hansamu dipanggil tim nasional lagi, seperti apa? Ya, Karena pastinya- usia Hansamu ini usia ya. emas. Pastinya pengen balik lagi sih mas ke timnas kan. Untuk saat ini nggak dipanggilkan, mungkin pasti ada yang salah dari saya. Makanya itu saya koreksi dan berharap lagi dipanggil timnas. Panggil lagi. Siapa yang nggak mau main di timnas mas? Itu kan puncak tertinggi pemain. Dan apalagi sudah berkeluarga, lebih punya wawasan lagi, mental, motivasinya. Jadi nggak waktu bujang dulu main hajar atau Iya. enggak semau gua, ya kan. Nah sekarang lebih teratur. Saya sendiri doakan, kalau Evan kan alhamdulillah sudah masih di timnas. Kapten. Hansamu kapten Evan, Hansamu juga sebenarnya kaptennya dulu kan. Kapten palsu. Mudah-mudahan dengan berjalannya liga, pelatih tim nasional bisa memantau lagi para pemain. Amin. Yang penting jangan mantau saya. Kalau mantau saya jadi nantinya jadi timnas usia 35. Tua itu cuma angka. Jadi tua bisa kecoh layu. Memang kalau usia tua itu susah lari. Udah bukan angka-angka lagi. Memang udah waktu stop pensiun. Nah, ini saya udah yang terakhir nih. Saya kemarin ngomong sama Rico Simanjuntak, pemain Persija. Ya target dia memang pengen semua tim lah pengen juara, apalagi tim kita. Nah, untuk Evan sama sendiri di Bayangkara nih, targetnya apa? Ya sama mas, kalau saya ingin juara, kan ingin prestasi juga, ingin selain juara ya saya juga ingin di klub ini kan ingin memberikan yang terbaik, bisa membantu klub ini untuk prestasi. Dan kamu? Sama mas, pengen bawa juara. Nah, terakhir ini yang paling terakhir di usia kalian 26 ini, yang saya bilang tadi masih usia emas. Kalau ada tawaran dari luar negeri, apakah diambil atau seperti apa? Ya kalau ada tawaran dari luar negeri ya itu pasti diambil mas. Tapi kan kita juga Harus melihat. dulu gitu kan. Kita nggak bisa samain usia kita seperti masih 19 tahun. Kita punya keluarga, kita punya apa namanya ibu, punya istri kan. Saya pribadi nggak munafik mas. Ya, saya main bola cari apa lagi kalau cari uang, ya kan. Karena yang hidup Dan kita harus sadar juga bahwa profesi kita ini kita bisa pensiun. Ya kan, nggak bisa kita harus samain usia kita kayak 19 tahun lagi, ya kan. Selain kita cari prestasi, kita cari uang juga. Ya kan. Apapun profesinya mas, bukan hanya main bola. Orang kerja pun dimanapun pasti cari uang. Betul. Ya itu seperti sampean bilang tadi mas, orang melihat kadang sebelah mata, nggak bisa melihat apa namanya. Karena semuanya. banyak yang harus kita pikirkan kalau kita sudah berkeluarga. Kadang orang lihat cuman Instagram, cuman lihat medsos, nggak tahu kehidupan saya pribadi seperti apa. Karena ini kan kita sudah bukan satu kepala lagi, Iya. sudah dua kepala kan.
dalam arti ambil keputusan harus sama-sama. Tapi kalau ada tawaran mungkin yang terdekat lah, mungkin Malaysia atau Thailand, kalau ada kesempatan di usia kalian ini dengan boleh membawa keluarga, apa kalian menerima? Ya pasti menerima mas. Yang penting kan bisa bawa keluarga, terutama istri. Karena tenang bekerja ya. Karena kasihan juga mas kalau kita misalkan bekerja jauh terus istri di rumah sendiri, itu kasihan. Nggak baik juga. Gitu. Nah, kamu sendiri Kalau sempet kan mau ada tawaran, ya kan? nggak ada mas. Oh nggak ada. Nggak ada. Makanya untuk saat ini sih saya bilang terlambat mas. Di usia saya sekarang ini terlambat. Kalau mau main di luar sekalian, kenapa nggak usia 16, 19 dulu? Kan bedanya dulu kan belum ada kayak misal agen gitu mas. Kita ke mana gitu. Kalau sejak dari dulu kalau misal saya main di bawah ya langsung ambil lah, ngapain Mikir-mikir lagi. tapi kalau Ada kesempatan lagi nih, di usia saat ini kita lihat dulu lah, kita pasti saya juga pengen main di luar negeri, tapi kita lihat situasi dulu kan. betul. Apalagi kita juga punya udah punya keluarga. Mungkin di Malaysia lebih dekat kali ya, lebih masih berpeluang kali bisa main di sana ya, Thailand, Malaysia, Thailand. ya kan? Malaysia. Karena kalau kita contoh nih, salah satu yang main di luar nih Asnawi, ya kan? Asnawi dengan usianya yang masih 19 kalau nggak salah ya, 19, dia memang punya potensi. Dan ada juga Ryuji, Yanto. Mudah-mudahan takdir kalian memang bisa juga bermain di luar. Masa cuma saya sama Evan, karena Evan kan udah pernah sebelum nikah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu sudah bincang-bincang singkat kita, temu kangen kita. Jangan salah, dua ini yang mengharumkan nama Indonesia di kancah usia 19 AFF, di mana kita semua bereforia. Kita tidak boleh munafik. Ketika itu bermain di Sidoarjo, hampir seluruh masyarakat Indonesia menonton dan bergembira, terharu, menangis semua. Jadi tidak bisa juga dilupakan jasa dia berdua ini buat tim nasional, dan kita doakan semoga mereka juga bisa membawa tim nasional senior meraih prestasi. Oke, sehat selalu dan jangan semangat. Siap. Terima kasih.